Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dari kelas 10 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asam basa. Teori asam basa menurut Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+, sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Beberapa contoh reaksi asam menurut Arrhenius yaitu asam klorida, ion hidrogen atau kation, ion klorida atau anion, asam sulfat, ion hidrogen, ion sulfat, asam fosfat, ion hidrogen atau beberapa contoh reaksi asam menurut Arrhenius yaitu asam klorida, ion hidrogen atau kation, ion klorida atau anion, asam sulfat, ion hidrogen, ion sulfat, asam fosfat, ion hidrogen atau ion fosfat. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Teori asam basa yang lebih luas tidak hanya terbatas pada senyawa asam basa dalam pelarut air dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry yang bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau H+. Menurut Bronsted-Lowry, asam basa adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ kepada basa atau donor proton. Basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ dari asam akseptor proton. Teori asam basa menurut Lewis. Berdasarkan definisi Lewis, asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak hanya H+. Asam adalah akseptor menerima pasangan elektron bebas atau PeB. Basa adalah donor memberi pasangan elektron bebas atau PeB. Sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa, di mana F3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Ciri-ciri asam dan basa. Ciri-ciri asam. 1. Rasa. Masam ketika dilarutkan dalam air. 2. Sentuhan. Asam terasa sangat menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit terutama bila asam pekat. 3. Kereaktifan. Asam bereaksi hebat dan kebanyakan logam yaitu korosif terhadap logam. 4. Hantaran listrik. Asam walaupun tidak selalu ionik merupakan cairan elektrolit. 5. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. 6. Memiliki nilai pH lebih kecil dari 7. 7. Jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+. Ciri-ciri basa. 1. Rasa. Pahit ketika dilarutkan dalam air. 2. Sentuhan terasa licin seperti sabun atau kaustik. Dapat menyebabkan kulit menjadi kusam dan rusak. 3. Dapat menyebabkan pelapukan. 4. Hantaran listrik merupakan cairan elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik. 5. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. 6. Memiliki nilai pH lebih besar dari 7. 7. Jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksil atau OH-. Indikator asam dan basa. 1. Kertas lakmus. Kertas lakmus terbuat dari selulosa kayu yang menjadi komponen utama dinding sel. Kertas lakmus memiliki beberapa kelebihan yaitu praktis, mudah, murah, dan berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam dan basa, tetapi tidak dapat menunjukkan nilai pH. Kertas lakmus akan menunjukkan warna berbeda jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu merah dan biru. Lakmus merah berubah jadi biru ketika dicelupkan ke dalam larutan basa. Lakmus biru berubah menjadi merah ketika dicelupkan ke dalam larutan asam. Indikator asam dan basa. 2. Larutan indikator. Larutan indikator dapat 1. Berubah warna sesuai tingkat keasaman dan kebasahan zat. 2. Memiliki rentang pH tertentu sesuai dengan perubahan warna yang ditunjukkan. 3. Hanya dapat dilakukan dalam bentuk rentan trayek pH tanpa menunjukkan nilai pH secara tepat. Larutan indikator misalnya fenolphthalein, metil jingga, metil merah, dan bromtimol biru. 3. Indikator alami. Larutan asam dan basa dapat diidentifikasi dengan menggunakan bahan-bahan alami yang terdapat di sekitar kita. Contohnya bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis,
kubis ungu atau jenis-jenis bunga yang berwarna. Indikator universal. Indikator universal dapat berupa kertas yang dapat membedakan larutan asam dan basa serta mengetahui harga pH-nya. Cara kerja indikator ini sangat sederhana, yaitu selai kertas indikator dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan peta warna pada kemasan. Warna indikator menyatakan nilai pH. 5. pH meter. Indikator asam dan pH. Harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH meter atau suatu indikator. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektrode yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur. Senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam asetat atau CH3COOH, asam formiat atau HCOOH, asam klorida HCl, asam sulfat H2SO4, asam sitrat C8H8O7, asam karbonat H2CO3. Contoh senyawa basa dalam kehidupan yaitu contohnya deterjen, obat-obatan, sabun, dan pasta gigi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.